Kita beralih ke berita tapal kuda, pemirsa. Kasus pembunuhan istri dibantai anak dan suaminya di Kabupaten Probolinggo akhirnya pada Kamis siang direkonstruksi. Mirisnya, selain sudah direncanakan, sang anak sudah mempersiapkan 2 bilah celurit hingga mengasahnya. Terdapat 36 adegan diperagakan, mulai perencanaan hingga pembantaian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Guna melengkapi berkas penyidikan, akhirnya kasus pembunuhan istri tewas di tangan anak dan suaminya direkonstruksi pada Senin siang. Ada 2 tahap dalam rekonstruksi ini, mulai tersangka Muhammad Nur 20 tahun dan ayahnya Bambang 45 tahun, merencanakan pembunuhan terhadap Aryati 37 tahun dan Bu Hasan 45 tahun, yang merupakan suami baru Aryati. Baik tersangka maupun korban merupakan warga Desa Jerbeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Perencanaan ini dilakukan di rumah tersangka tepat sehari sebelum pembunuhan. Mengingat faktor keamanan, rekonstruksi dipindah ke salah satu rumah dinas Polsek Wonomerto. Ironisnya, dalam perencanaan tersebut, sang anaklah yang mempersiapkan 2 bilah celurit yang diambil dari kolong tempat tidur. Tidak sampai di sana, Muhammad Nur juga sempat mengasah 2 celurit yang akan digunakan membantai ibunya dan Bu Hasan, suami baru ibunya. Hari naas pun terjadi, tersangka Bambang yang dibonceng anaknya menghadang korban yang dibonceng Bu Hasan di sekitar jalan desa Patalan, tepatnya di Dusun Sungai Tengah, Kecamatan Wonomerto. Bu Hasan lolos dari maut, sementara Aryati tewas di tangan suami dan anak kandungnya dengan 8 luka bacok. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 36 adegan mulai perencanaan hingga eksekusi. Motif yang melatar belakangi karena korban meninggalkan keluarga demi laki-laki lain. Ini turun, sempat turun. Kita laksanakan kegiatan rekonstruksi sebanyak kurang lebih 36 adegan sesuai dengan bukti petunjuk, keterangan saksi, dan keterangan tersangka. Jadi kita sesuai dengan fakta yang ada di TKP ataupun bukti-bukti pendukung lainnya, seperti itu. Menurut keterangan tersangka dan didukung oleh petunjuk lainnya, jadi perencanaan itu dimulai sehari sebelum dilakukan suatu perbuatan tersebut. Melihat keterangan dari beberapa 2 tersangka maupun saksi dan didukung dengan bukti pendukung lainnya, itu sepertinya dua-duanya menjadi sasaran daripada mereka. Namun demikian, yang satu yang notabene sebagai suami siri barunya korban itu sempat melarikan diri sehingga tidak bisa terkejar, kemudian sasarannya kedua belah pelaku mengarah kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Probolinggo, Farid Falavi melaporkan.